Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Hadid insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas surah Al-Hadid ayat 20 sampai ayat 21 insyaallah. Ayat 20 sampai ayat 21. Baik Bapak Ibu, mari kita buka dulu surah Al-Hadid ayat 20 sampai ayat 21. Seperti ayat 20 sampai 21. Kalau surahnya surah keberapa Bapak Ibu? Surah yang ke-57. Juz yang ke-27, surah yang ke-57, ayatnya ayat 20. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Mari kita buka. Kalau sudah kita baca nanti kami membaca, Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh ulangi, kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur.
Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardh. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Alhamdulillah ya, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya alhamdulillah Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita sudah membaca 2 ayat ya dari surah Al-Hadid ayat 20 dan ayat 21. Baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan ya ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia itu, Allah sebutkan ada 4 di sini. Innamal hayatud dunya, 1, ya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah laibun, ya. Apa itu laibun? Permainan saja. Walahu, senda gurau. Wazinatun, dan perhiasan. Watafakhurum bainakum fil amwa, watakasurun fil amwa bainakum, watafakhurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Dan saling berbangga-bangga di antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak harta dan anak-anak, harta kekayaan dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, itulah hakikat kehidupan dunia pada umumnya seperti itu. Tidak hanya bermain-main saja, bersenda gurau ya sandiwara. Seperti itu atau tidak yang kita rasakan? Begitu ya. Jadi nilainya dunia itu kecil ya, kehidupan dunia itu nilai itu kecil, cuma main-main saja. Ya. Paling berbangga-bangga gitu. Siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling banyak anaknya. Itulah fakta sesungguhnya tentang kehidupan dunia ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Paling nanti saling ya kagum gitu ya. Oh, kamu hartanya banyak gitu ya. Hanya sekedar itu. Hanya sekedar itu. Tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, nilai dunia itu tidak ada gitu. Tidak ada nilainya. Maka sungguh sangat rugi ya jika kita tertipu oleh kehidupan dunia. Kita hanya mengejar-ngejar kehidupan dunia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya," ya, seandainya dunia itu ta'dilu indallahi junaha ba'udatin, sebanding harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti seekor nyamuk. Saya ulangi kata Rasul sallallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi junaha ba'udatin." Seandainya dunia itu sebanding harganya di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, seandainya sebanding,
ma syaqallahu al-kafira walau surbata ma'in. Maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir meskipun hanya seteguk air. Seandainya dunia ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa tadi? Seandainya dunia sebanding harganya di sisi Allah taala dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan mungkin memberi minum orang kafir meskipun satu teguk. Kalau ada harganya loh. Tapi kalau enggak ada harganya, orang kafir minum berapa teguk? Tak terhitung. Bahkan kekayaan mereka bisa jadi lebih banyak. Betul atau tidak? Miliaran, triliunan. Itu yang sering muncul di TV berapa itu? Yang sering muncul di TV ya. Wah, itu ngeri. Itu bukan rupiah. Banyak juga gitu. Banyak juga. Nah, tapi orang kafir juga itu tanda bahwa dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya tadi ya, la'ibu walahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, begitulah dunia. Kita harus paham ini ya tentang kehidupan dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dan memang ya Allah menjadikan ya dunia ini ya menjadi perhiasan. Jadi banyak orang senang, hamba-hamba senang. Maka dalam Al-Qur'an surah yang lain ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, gitu ya. Dalam surah apa ini? Ali Imran ayat 14 atau ayat 133? Ayat 14 ya. Nah, wasari'u ya. Baik. Nah, jadi sekalian dijadikan indah bagi manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan dari wanita, anak-anak, harta yang menumpuk dari emas dan perak, wal khailil musawwamati, dan kuda pilihan. Kalau sekarang mobil pilihan barangkali. Nah, kemudian wal an'am wal haras, Nah, hewan ternak dan ladang, ya, ladang. Al haras itu ladang. Nah, lalu Allah mengatakan zalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya sebaik-baik tempat kembali itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan sekalian, demikian Allah mengatakan memang begitulah ya, dunia ini dijadikan indah bagi manusia. Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada kalimat berikutnya tentang bagaimana manusia itu ya senang kepada dunia dan akhirnya akan bagaimana. Maka dalam kalimat berikutnya kama sali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu, seperti hujan ya yang ketika hujan itu turun mengguyur bumi, menumbuhkan tanam-tanaman, pepohonan, dan membuat petani itu kagum. Al-Hadid ayat 20 sampai 21. Jadi, ya, dunia itu sekalian, Allah memberikan perumpamaan. Di sini ada huruf harfut tamsil ya, harfut tasbih huruf yang fungsinya untuk menyerupakan. Jadi kehidupan dunia itu, keindahannya, kehebatannya itu seperti hujan yang membuat para petani itu kagum, karena dengan hujan itulah tumbuh tanaman-tanaman, pohon-pohon, tumbuhannya tumbuh. Kemudian summa yahiju, setelah tumbuh apakah akan terus hijau subur? Tidak, ada saat di mana summa yahiju kemudian menjadi
kering. Begitu ya. Kobat kita nanam padi, nanam jagung, lain-lain. Nanti ada akhirnya dia menjadi kering. Summa yahiju fatarahu musfarra. Nah, kamu melihat akhirnya pohon-pohon itu menjadi menguning. Summa yakunu hutama. Dan akhirnya hancur. Begitulah dunia. Awalnya kelihatan indah. Ya. Manusia ajalah ketika lahir senang ya, menyenangkan. Tumbuh jadi anak kecil, tumbuh remaja, tumbuh semakin kuat jadi pemuda, tumbuh dewasa, ya, bisa melakukan banyak hal. Lambat laun dia akan menua, ya kan? Semakin tua. Yang tadinya cantik, pelan-pelan kecantikannya hilang, luntur. Yang tadinya ganteng, kegantengannya pun pelan-pelan hilang. Keriput ya, Bapak sekalian. Dan akhirnya beruban. Ya, lalu kemudian apa? Ya, sakitan. Yang paling parah dia menjadi pikun. Nah, di mana Rasul berdoa memohon kepada Allah Taala jangan sampai pikun. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya menjadi pikun itu jelek. Iya, orang yang mengalami hidup pikun itu buruk, bukan kebaikan. Makanya Rasulullah mohon perlindungan kepada Allah Taala. Tapi begitu fakta ada manusia yang akhirnya menjadi pikun. Nah, jadi mulai dari menyenangkan sampai akhirnya kalau udah pikun menyenangkan atau tidak tuh kira-kira? Wow. Kalau tidak sabar anaknya, wah pusing itu ya. Enggak pikun aja dikirim ke panti jompo kan gitu. Ya ada nggak? Ada anak orang tuanya nggak pikun, ya masih normal dikirim ke panti jompo. Apalagi kalau pikun. Nah, iya. Nah, ya, gitulah kira-kira ya. Jadi Bapak Ibu, begitulah dunia ya. Jadi akan ada saat di mana menjadi hancur, tidak lagi menyenangkan. Nah, tidak lagi menyenangkan Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu akhirnya Bapak Ibu, wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat kelak itu nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi waridwan. Tapi juga di akhirat ada ampunan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti akhirnya. Nah, tinggal apakah kita termasuk yang terkena azab atau kita termasuk yang mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung apa? Tergantung amal masing-masing Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kemudian ayat 20 diakhiri dengan kalimat wamal hayatud dunya illa la'ibu wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang palsu. Kesenangannya palsu. Ya. Artinya hanya sebentar saja. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. Jadi enggak ada nilainya Bapak Ibu. Maka jangan terlalu dikejar-kejar dunia. Itu nanti pesan penting yang kita bisa ambil. Nah, dunia dengan segala isinya, Bapak Ibu, jika dibandingkan dengan surga kelak di akhirat, itu kecil sekali. Maka dalam satu riwayat, Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maudi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat ya, hanya sebesar ya, apa ya? Cambuk ya. Kalau cambuk kita pukulkan, tes gitu. Kan ada tuh bekasnya. Ya kan? Itu namanya maudu sautin. Jadi bekas cambuk ya, bekas cambuk itu fil jannah di dalam sorga itu khairun minad dunya wa ma fiha.
itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bapak Ibu, kalau kita mencambuk tanah lah katakan begitu ya. Kita ukur berapa lebar cambuk itu? Paling berapa sen? Ya, katakan 5 cm. Ya, 5 cm. 5 cm itu pun kayaknya enggak ya 5 cm ya. Ya, 2 cm lah. 2 cm tempat di sorga itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh coba. Itu sorga. Hanya sedikit tempat di sorga itu jauh lebih berharga. Maka dengan demikian sebanding atau tidak? Dunia sama kenikmatan dunia dengan sorga. Sebanding atau tidak? Jauh, tidak sebanding. Lah kok yang kita kejar-kejar dunia. Nah, ini sayang sekali. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu ya. Nah, maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tapi memang ya, kita ini pada umumnya manusia itu ya sering terkena fitnah dunia. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa di setiap tasyahud akhir salat kita agar kita mohon perlindungan dari fitnah kehidupan. Betul ya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu selalu dibaca oleh Rasul ya sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud terakhir salat beliau, baik salat wajib maupun salat sunnah. Mohon perlindungan dari fitnah kehidupan dunia. Nah, dalam kehidupan dunia ini secara garis besar ada 2 fitnah. Ada berapa? 2 fitnah. Yang pertama fitnatus syubuhat al-mudillah. Apa yang pertama? Fitnatus syubuhat al-mudillah. Ya. Fitnah syubhat yang menyesatkan. Dan yang kedua fitnatu asyahawat al-muhlika. Fitnah syahwat atau godaan syahwat yang membinasakan. Itu saya garis besar, ketika kita hidup di dunia ini, kata para ulama, ya, kita akan terkena 2 fitnah ini. Makanya mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan. Ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu apa? Bapak Ibu dan sekalian, ya, syubhat itu kesamaran, ketidakjelasan. Manusia ketika dia hidup di dunia, banyak hal-hal yang dia tidak jelas. Kecuali kalau dia punya ilmu. Nah, maka untuk menolak, menyingkirkan fitnah syubhat itu dengan ilmu. Itu. Sehingga kalau kita punya ilmu, tidak ada lagi syubhat. Semua sudah bayyin, jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Nah, itu kata Rasul SAW. Nah, jadi kalau ada ilmunya, udah kesyubhatan itu akan hilang. Tapi kalau kita tidak menuntut ilmu, hidup kita selalu dalam keadaan samar, tidak jelas. Akhirnya kita tersesat. Nggak tahu ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Maka orang-orang yang tidak pernah mau berusaha untuk mengembangkan dirinya, duduk di majelis ilmu untuk menuntut ilmu, dia pasti kena fitnah syubhat. Yang benar dikira salah, yang salah dikira. Nah, joget-joget di halaman masjid dikiranya itu bagus. Oke gitu ya. Ada kan ibu-ibu itu, ibu-ibu senam di halaman masjid, joget-joget. Nah, ada nggak? Ada. Walaupun akhirnya minta maaf. Lebih parah lagi, mahasiswa. Nggak usah sebut mereknya ya. Di Jember itu ya. Joget-joget di dalam masjid. Coba, joget di dalam masjid, boleh atau tidak? Tapi bagi yang nggak punya ilmu, dikiranya boleh. Wong di depan istana aja nggak masalah kok. Apalagi di masjid gitu ya. Nah ini sekalian. Nah, otaknya nggak nyambung tuh ya. Harusnya karena istana dan masjid beda gitu ya.
Nah, sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu subhat tuh, kayak gitu itu. Padahal mahasiswa loh. Mahasiswa perguruan tinggi Islam kan. Coba bayangkan. Joget-joget. Itu karena mereka enggak tahu ilmu. Masjid itu dibangun kata Nabi, innama buniyal masajid lis-shalah wa li dzikrillah wa li qiraatil Qur'an. Masjid itu dibangun untuk salat, untuk zikir kepada Allah taala, untuk baca Al-Qur'an, bukan untuk joget-joget. Kok bisa di masjid joget? Nah, itu yang disebut fitnah subuhat al-mudillah itu. Bolehnya joget di mana? Bagi seorang muslim, joget-joget itu makruh. Makruh. Hukum asal joget-joget itu makruh. Misalnya. Nah. Kecuali wanita yang berjoget di depan suaminya, halal. Itu boleh. Ya, itu halal itu. Tapi kalau di depan publik itu haram, bukan lagi makruh, haram. Walaupun tidak di video, maksudnya yang depan suami. Oh iya kalau itu. Ya. Tapi kalau di depan publik divideokan atau tidak, dia haram. Wanita. Tapi banyak nggak coba ibu-ibu bikin konten TikTok joget-joget pakai jilbab, banyak atau tidak? Banyak. Mbak-mbak, ibu-ibu, kaum wanita muslimah pakai cadar, naudzubillahi min dzalik ya sekalian. Joget. Mana dasarnya? Sebagian ulama mengatakan dasar disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wala tamsi fil ardi maraha. Wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan marah. Apa makna marah? Senang-senang. Ya, jadi jalan sambil joget-joget. Menari-nari. Kan orang joget nari ada nggak lagi sedih? Ya. Pada umumnya mereka senang-senang kan. Lagi sedih kok joget-joget ya. Nah, itu film sandiwara itu ya. Nah, itu sekalian, itu dasarnya kata para ulama sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi ya. Jadi jelas dalam Al-Qur'an sebenarnya joget-joget bagi seorang muslim itu dilarang, makruh. Ya, minimal makruh Bapak Ibu sekalian. Maka jangan ikut-ikutan tuh. Ingin banyak yang nge-like ya akun TikTok kita, lalu kita bikin ya video joget-joget gitu ya, di-share biar viral kan begitu katanya ya. Nah, ini sekalian azan ya Allah wa iyyakum. Itu namanya fitnah subuhat, enggak tahu ilmunya. Jadi begitu. Nah, bahkan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, hukum asal at-taraqus ya. Ar-raqs itu ya, joget-joget ya. Itu makruh kecuali kalau dia berjoget-joget mengikuti orang-orang kafir. Ya, maka dia menjadi haram. Banyak yang orang joget mengikuti orang kafir? Banyak. Joget itu fenomena yang masif atau jarang di Indonesia, di negeri kita? Masif. Banyak nggak? Banyak banget. Ya. Agustusan, coba lihat Agustusan. Ya. Ketika kumpul Agustusan, bagi-bagi door prize, bagi-bagi hadiah lomba, sambil ada penyanyi joget-joget. Nah, bapak ibu ikut campur, berbaur sambil joget-joget. Itu menjatuhkan muruah ya kita sebagai muslim. Ya, muruah, harga diri sebagai muslim dan muslimah sekalian. Nah, ini namanya orang yang dia kok masih joget-joget senang, itu namanya kena fitnah subuhat, kena fitnah subhat. Nah, atau ada ibu-ibu datang ke masjid nggak pakai jilbab, dinasehatin, Bu, mau sholat boyau pakai jilbab, marah-marah. Ke masjid kok nggak boleh, jangan tersuami mau sholat gitu ya. Emang rambut aurat? Nah, kan gitulah kira-kira ya. Kan ada yang aurat, ada yang bilang enggak gitu. Lah ente soalnya kena fitnah subuhat, nggak ngerti ilmu. Gitu. Seorang wanita muslimah wajib atau sunnah pakai jilbab? Wajib. Tapi karena dia nggak punya ilmu, dia kena fitnah subuhat dan itu menyesatkan. Coba bayangkan orang-orang awam melihat itu, oh iya ya masa nggak pakai jilbab ke masjid nggak boleh, kan begitu nanti. Wah itu bahaya. Itu fitnah dunia tuh begitu. Karena fitnah subuhat.
Dan itu menyesatkan. Menyesatkan yang seperti itu. Nah, dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali perintah supaya kaum wanita itu menutup rambutnya. Ya. Bahkan diancam oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi apa? Qala Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma min qabl. Ada dua kelompok ya, yang mereka adalah penduduk neraka dan aku belum melihat sebelumnya. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Jadi suatu kaum yang di tangan mereka ada cambuk, dengan cambuk itu dia pukuli orang-orang. Dia pukuli orang-orang. Maka dia ini adalah calon penduduk neraka. Apa maksud suatu kaum yang punya cambuk seperti ekor sapi lalu dia cambuki orang-orang? Apa maksudnya? Yaitu para pemangku kekuasaan, orang-orang yang punya otoritas, tetapi dia bersikap otoriter. Bersikap apa? Apa itu otoriter? Sewenang wenang. Pokoknya siapa yang nggak cocok sama dia, cambuk. Nah, itu. Ya itu ngeri itu dalam hadis ini ya. Yang kedua siapa? Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhti al-ma'ilah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, itu kata Rasulullah. Kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat. Ya, kalau jalan ya, ma'ilatun mumilat ya. Kalau jalan berlenggak-lenggok membuat orang cenderung kepadanya, ya, tertarik kepada dia. Kira-kira mohon maaf, kalau ada seorang wanita jalan di ruang publik pakai baju transparan, jalan lenggak-lenggok, tertarik atau tidak bapak-bapak? Kalau ibu-ibu, nah, bapak-bapak ya, itu. Ru'usuhunna, nah, kepala mereka kal bukhti al-ma'ilah, seperti punuk unta yang bergoyang-goyang. Nah, ini menjelaskan tentang dia tidak menutup aurat. Nah, apa akibatnya? Akibatnya apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Maka mereka itu ya la yadkhulunal jannah. La yadkhulunal jannah. Mereka ini tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. La yadkhulunal jannata wala yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Nah, dan kata Nabi apa? Fa inna rihaha satu jadu min masirati kadza wa kadza. Padahal wanginya surga bisa dicium. Bisa tercium dalam jarak yang jauh sekian sampai sekian. Bahkan disebutkan dalam jarak yang 70 tahun ya, sab'ina kharifa. Itu perjalanan 70 tahun kita sudah bisa mencium wangi tapi dua kelompok ini dia boro-boro masuk surga, bahkan mencium wanginya pun tidak. Nah, ini ancaman diantaranya bagi para wanita yang tidak menutup aurat, ya, tidak menutup rambutnya, kepalanya dengan jilbab. Nah, ini. Tapi karena nggak tahu ilmu, dia ngerasa itu baik-baik saja, gitu ya. Jadi nggak pakai jilbab, saya berpakaian rapi, celana saya panjang, baju saya panjang, rapi. Saya cuma nggak nutup kepala, ya itu salahnya. Ya itu salahnya. Dan orang pun kan nasihati baik-baik. Gitu kan? Kalau kita lihat videonya. Nah, itu apa tadi? Karena kejahilan. Karena kesamaran dia nggak ngerti. Nah, maka sesuatu yang samar itu menyesatkan Bapak Ibu sekalian. Itu fitnah kehidupan. Nah, yang kedua fitnatus syahwat. Fitnatus syahwat. Setiap kita hampir kena fitnah syahwat. Syahwat tahu syahwatnya? Nah, godaan hawa nafsu kita sendiri. Dan itu muhlikah, membinasakan kata para ulama. Nah, syahwat terhadap dunia. Syahwat terhadap
dunia. Ingin kenikmatan dunia, ingin kelezatan dunia, itu yang dia kejar. Dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan dunia, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya sampai dia lupa ya bahwa ada yang halal, ada yang haram. Karena saking ingin menumpuk-numpuk dunia, ya, yang haram pun tetap dia ambil. Dari hasil judi dia ambil. Minuman keras dia ambil. Narkoba dia ambil. Kenapa? Karena tadi ingin nikmat dunia. Dia terkena syahwat dan itu membinasakan. Ada nggak contohnya? Saking semangat dia ngumpulin harta, ingin banyak harta, akhirnya binasa. Ada nggak? Ada, itu contohnya. Ada contohnya itu. Nah, Bapak Ibu dan anak sekalian, tidak usah nyebut merek ya. Nah, sudah paham kan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu. Jadi memang dunia itu begitu. Maka Bapak Ibu, menarik apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, wa an Ali radhiyallahu anhu qala li Ammarin. Ya, suatu kali Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Ammar, la tahzan 'ala dunya. Jangan engkau bersedih hati atas dunia. Maksud kalau kamu enggak dapat dunia, kehilangan dunia, enggak usah sedih. Fa inna dunya sittatu asya. Sesungguhnya dunia itu hanyalah 6 perkara saja. Dunia itu hanya 6 perkara saja, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang pertama? Ma'kulun. Makan. Dunia itu hanya isinya makan. Yang kedua masrubun, minum. Yang ketiga malbusun, pakaian. Yang keempat masmumun. Apa masmum? Masmum itu sesuatu yang dicium, tercium, wangi itu ya. Ya, minyak wangi, masmum. Itu kenikmatan dunia apa bukan? Ya. Coba kalau kena COVID nggak bisa mencium, bingung atau tidak? Bingung. Ya, masmum. Itu yang keempat. Yang kelima markubun. Marku apa? Apa? Kendaraan. Sahih. Nikmat nggak kalau kita punya kendaraan? Nikmat. Memang itu yang dikejar-kejar oleh orang. Nah, dan yang keenam mankuhun. Apa itu mankuh? Yang dinikahi, pasangan hidup maksudnya. Nah, pasangan hidup, mankuh dari kata nikah. Jadi itulah dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, hanya 6 sebenarnya yang dikejar orang di dunia. 1, sesuatu yang dimakan. 2, sesuatu yang diminum. 3, sesuatu yang dipakai, pakaian. 4, sesuatu yang wangi. 5, sesuatu yang dikendarai. 6, pasangan hidup. Itulah dunia, kata Ali bin Abi Thalib. Enggak usah bersedih. Kenapa? Coba teliti. 6 perkara itu, ya, kata Ali bin Abi Thalib, fa ahsanu ta'amiha al-asal. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebaik-baik makanan, ini kata Ali ya, itu makanan dari madu. Walaupun mungkin kalau kita nyebutnya minuman ya. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan fa ahsanu ta'amiha al-asal. Madu yang paling baik dimakan oleh manusia itu mah. Tapi dari apakah madu itu? Wa huwa buzghatu zubabah. Madu itu dari apa? Dari air liurnya lebah. Yang paling nikmat aja dari air liur coba. Air liur hewan pula. Itu kan? Kok sedih kehilangan dunia? Lalu wa aktsaru syarabihal ma. Dan kebanyakan yang diminum oleh manusia itu apa? Air, apapun namanya, mau kopi lah, mau teh, mau susu, itu semua pokoknya adalah air. Lalu Ali mengatakan wa yastawi fihi jami'ul hayawan. Dalam hal ini semua sama, manusia sama hewan sama, minumnya air. Ya atau tidak? Jadi kok bangga gitu. Wa afdalu malbusiha ad-dibaj wa huwa nasjududah. Dan sebaik-baik pakaian yang dipakai oleh manusia itu adalah kain sutra. Kain sutra dari apa? Dari cangkang ulat. Lah kok bangga dari cangkang ulat? Ulat aja hanya jadiin cangkang kan begitu. Dan wa afdalul masmumil misk, seutama-utama minyak wangi adalah
Ya, monggo Bu. Al-misk. Al-misk itu dari apa? Minyak kasturi, kata Ali bin Abi Thalib, wa huwa damu fa'rah. Itu adalah darah tikus. Allah alam, saya nggak tahu ini. Kok beliau mengatakan daru fa'rah. Dan wa afdalul markub. Dulu seutama-utama kendaraan adalah al-faras. Kuda. Nah, wa alaiha yuktalu ar-rijal. Di atas kuda itu justru orang dibunuh kan, kalau perang bunuh-bunuhan, matinya di atas kuda. Membuat kematian. Wa afdalul terus wa amma al-manquh, sementara yang dinikahi siapa? Wanita. An-nisa, atau kalau wanita berarti dinikahi oleh ar-rijal kan begitu. Nah, an-nisa war-rijal huwa mabalun fi mabal. Ini mabalun fi mabalin. Mana mabalun fi mabalin? Mabal itu tempat keluar air kencing bercampur dengan tempat keluar air kencing. Itulah seutama-utama kenikmatan pasangan. Iya atau tidak? Nah, mabalun fi mabal, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, azani Allah. Gimana Pak? Oh enggak, itu kenikmatan. Itu salah satu kenikmatan. Nah itu. Cuma tadi, jadi seluruh kenikmatan itu sebenarnya kalau kita telusuri ya asalnya dari itu semua, ya kan? Sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lah enggak nikah, sudah tua mau nikah. Ya enggak apa-apa juga kalau mau kan, ada yang siap. Ya. Bahkan Bapak Ibu, Rasulullah tidak senang ya kalau ada orang yang membujang atau menggadis. Nah, ya. Tapi laki perempuan beda. Kalau laki-laki yang terbaik ketika meninggal sebaiknya ada pasangan. Kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan bebas. Ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, dia boleh menikah lagi juga boleh tidak. Nah, kalau dia ingin apa Bu? Apanya? Ya tentu saja keadaan lebih baik jika ada pasangan ya. Karena ada teman untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi seandainya dulu ada seorang sahabat wanita Ummu Darda. Ummu Darda dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Ummu Darda tidak mau. Kenapa alasannya? Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita itu kelak nanti di sorga akan kembali kepada suami terakhirnya. Suami terakhirnya. Suami terakhir. Jadi kalau ada wanita menikah dengan seorang laki-laki, suaminya meninggal, lalu kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, maka kelak nanti di sorga dia akan bersama laki-laki yang terakhir yang dia nikahi. Itu saya lihat. Nah, makanya seluruh istri-istri Rasul tidak nikah lagi karena ingin kembali bersama Rasul. Karena adakah orang yang lebih baik daripada Rasul? Tidak ada. Tapi kalau adakah orang yang lebih baik daripada suami ibu-ibu? Nah, itu tinggal tergantung pilih ibu-ibu ada atau tidak. Nah, apa? Kalau suami, kalau suami dia tadi patokannya istri. Istri itu akan kembali kepada suami terakhir. Tergantung. Kalau suaminya meninggal duluan, istrinya 4 ditinggalkan, terus yang 4 semua nikah lagi. Ya, kembali ke suami terakhir. Kecuali, hadis sebutkan, kecuali jika si suami yang pertama akhlaknya lebih baik daripada suami terakhir, maka dia akan kembali kepada suami yang paling baik akhlaknya. Itulah kehebatan akhlak. Gitu. Jadi jika suami yang pertama itu betul-betul memuliakan istrinya, ya, tidak pernah dipukul, tidak pernah disakiti hatinya, sementara suami kedua selalu nyakitin, gitu ya. Hatinya selalu sakit, luka hatinya si istri ini. Maka dia akan kelak kembali kepada suami karena apa? Baik akhlaknya. Tapi secara umum kalau sama-sama baiknya, dia akan kembali kepada suami terakhir. Nah,
Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kalau ada suami berwasiat kepada istrinya, Bu, kalau aku mati duluan, kamu jangan nikah lagi loh ya, gitu ya. Itu wasiat harus dilakukan atau tidak? Tidak, karena itu itu melanggar hak wanita. Lah kalau iya si wanita itu butuh perlindungan dan seterusnya, lah kok enggak menikah? Kasihan. Nah, ini. Maka dulu itu waktu zaman Nabi dan para sahabat, ya, waktu zaman Nabi dan para sahabat hampir tidak ada wanita muslimah menjanda kecuali hanya sebentar, setelah itu langsung dinikahi oleh sahabat yang lain. Itu. Dalam rangka apa? Melindungi martabat kemuliaan seorang Tapi zaman sekarang beda, karena ya pandangan orang yang beda. Baik laki-laki maupun perempuannya sama ya, sehingga sekarang itu agak jadi masalah gitu ya. Kalau ada wanita ditinggal suaminya, terus dinikahi sama laki-laki yang sudah punya istri, jadi omongan. Kalau dulu tidak. Nah ini Bu sekalian. Apa Bu? Nanti dibilang pelakor ya. Padahal sudah, tidak usah dilanjut ya diskusinya. Ya baik, Bapak Ibu dan sekalian ya. Itu. Jelas ya? Tapi tadi kita kembali, wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya ya kenikmatan, kesenangan yang menipu atau kesenangan palsu. Oleh karenanya pada ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum." Nah, ini sama dengan surah Ali Imran ayat 133 tadi ya. Sari'u ila magfiratim mir rabbikum ya, sama itu. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardh. Dan bersegeralah kalian untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil ladzina amanu, yang disiapkan oleh Allah taala untuk orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah dia ya karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu ya maha memiliki atau mempunyai karunia yang agung. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Jadi kita disuruh oleh Allah Ta'ala yang harus betul-betul kita perhatikan. Ya, nomor satu adalah akhirat, ya kehidupan akhirat. Dunia itu hanya sebagai sarana untuk bercocok tanam yang akan kita panen kelak di akhirat. Bapak Ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Maka dulu pernah ada sahabat radhiyallahu anhum, fuqara al-muhajirin, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Mereka berkata kepada Rasul ya sallallahu, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur." Dua Rasulullah, orang-orang kaya mereka banyak sekali pahalanya. Ya, orang-orang kaya mereka banyak sekali pahalanya. Bid darajatil ula wan na'im al mukim, mereka mendapatkan kedudukan tinggi, mendapatkan nikmat ya yang mukim, yang terus-menerus. Lalu Rasul bertanya, "Wa mazak?" Apa yang dimaksud itu? Qalu, mereka para fuqara muhajirin berkata kepada Rasul, "Yusalluna kama nusalli." Orang-orang kaya, sahabat-sahabat, mereka salat sebagaimana juga kami salat. Kami salat, mereka salat. Kami dapat pahala, mereka dapat pahala. Wa yasumuna kama nasum. Ya, mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Mereka dapat pahala, kami dapat pahala puasa, mereka pun dapat pahala puasa. Tetapi wa yatasaddaqun wala nasaddaq. Wala natasaddaq. Yatasaddaqun wala natasaddaq. Mereka bisa sedekah, kami enggak. Kalah kami itu ya Rasul. Salat mereka salat, kami juga salat. Puasa kami, mereka puasa juga. Pas giliran sedekah karena mereka orang kaya punya harta, kami tidak bisa. Begitu kata fuqara muhajirin. Wa ya'tiqun wala na'tiq. Bahkan mereka bisa membebaskan budak, hamba sahaya. Sementara kami karena fakir nggak bisa ya Rasulullah.
Jadi mereka ada di atas kami. Nah, lalu kemudian apa kata Nabi? Qal afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh? Mau enggak kalian ku kasih tahu ya tentang sesuatu apabila kalian lakukan hal ini, sabaqtum man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Nah, apabila kalian melakukan sesuatu yang akan aku kasih tahu ini, maka kalian akan mendahului orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali jika mereka pun melakukan apa yang kalian lakukan. Itu. Apa? Kata Rasul, tusabbihuna wa tukabbiruna ya. Wa tahmiduna dubura kulli salatin salasan wa salasin. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid, mensucikan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, memuji-muji Allah Ta'ala. Dubura kulli salat. Di akhir setiap atau setelah selesai salat. Satu wajib maksudnya. Berapa salasan wa salasin? 33 kali. Itu. Lakukanlah itu oleh kalian. Nah, nanti kalian akan dapat keutamaan. Dalam hadis yang lain sebutkan, maka ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian walau kana misla zabadil bahr. Meskipun dosa kalian sebanyak buih di lautan. Kalau kita istiqomah terus baca tasbih, tahmid, takbir di setiap ya setelah selesai salat fardu kita sekalian. Lalu apa kata para sahabat? Fuqara muhajirin qol ya. Si perawi hadis ini mengatakan, "Faraja'u," pulanglah para sahabat fuqara muhajirin ini. Faqalu, dan mereka akhirnya berkata, "Sami'a ikhwanuna ahlul amwal ma fa'alna." Ya, saudara-saudara kami seiman mendengar apa yang kami lakukan. Rasul ngasih tahu kepada kami supaya kami bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah selesai sholat 33 kali. Ini kan menyebar. Akhirnya orang-orang kaya dengar juga. Mereka melakukan juga. Kalau gitu kami kalah lagi dong kan gitu. Mereka melakukan juga kata para sahabat fuqara muhajirin. Nah, fa'alu mislahu. Lalu apa kemudian kata Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, "Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Nah, itu maksud zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ada kan ayat ini? Nah, itulah dia karunia Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu, memang ada yang disebut rizqun maksum. Rezeki yang Allah bagi sesuai dengan yang dikehendakinya, sesuai dengan kemaslahatannya. Ada orang hidup satu kampung, bahkan satu RT, bahkan bertetangga, sekolah di sekolah yang sama, kuliah di kampus yang sama, bahkan mungkin jurusan sama, sekelas dia dari awal sampai akhir, wisudanya bareng, tapi nasibnya berbeda. Ada nggak kayak gitu? Yang satu gajinya besar, kaya raya, yang satu biasa-biasa. Terus gimana dong sikapnya? Biasa saja. Itulah rizqun maksum. Rizqun maksum. Nah, yang 7 sudah meninggal, yang satu belum meninggal ini ya. Nah, Allah panjangkan usia Pak Nasir ya. Masya Allah. Dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang Allah itu punya kuasa ya. Punya kehendak yang kita tidak bisa halang-halangi. Allah punya hak untuk menjadikan siapa di antara hambanya rezekinya banyak. Ada yang rezekinya biasa. Ada yang mungkin kelihatannya kurang tapi dia bersyukur sehingga berkah rezekinya. Lebih baik mana? Banyak rezeki tapi tidak berkah, tapi rezeki pas-pasan dan berkah. Pilih mana? Nah, yang bagus banyak tapi berkah. Semua kita pengennya gitu kan? Tapi apakah bisa begitu semua? Tidak bisa. Udah disyukuri apa yang sudah Allah berikan. Nah, maka sebaik-baik orang itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Qanaah. Sikap qanaah. Itulah yang akan menghadirkan keberkahan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Penjelasan dari surah Al-Hadid ayat 20 sampai 21. Nah, lalu apa kesimpulannya Bapak Ibu dan hadirin sekalian? Nah, dalam tafsir Aisarut Tafasir ada 3 kesimpulan penting dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama apa? At-tahdziru minal igtirar bil hayatid dunya. Peringatan
ya, dari ya, tertipu. Gitu. Jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi, jangan terus dunia dikejar. Akhirnya lupa kita. Ya, yang halal, yang haram tidak digubris. Yang penting dunia banyak. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, karena dunia itu tadi hanya main-main senda gurau, ya, berbangga-bangga saja. Nanti akhirnya juga akan habis. Ya. Tapi kalau amalan akhirat akan habis atau kekal? Kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik ya, bagimu daripada dunia. Yang kedua, sekalian, ya, ayat ini tadi ya, mengisyaratkan ya, atau menyeru kita ya untuk berlomba-lomba di dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah untuk ya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan begitu Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Wadkhulul jannah. Nah, makanya kita harus riang gembira harusnya ya. Ketika kita bisa beristighfar kepada Allah Ta'ala dalam sehari-hari kita. Astagfirullah, minimal astagfirullah, astagfirullah. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyak sekali ya, bentuk istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perbanyaklah istighfar sekalian. Nah, ini tadi Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sekalian, ayat ini menjelaskan bahwasanya surga itu akan didapatkan oleh seseorang, syaratnya dia beriman kepada Allah, ya. Beriman kepada utusan-utusan Allah dan melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Seperti mentauhidkan Allah, ya bertauhid, menjauhi kesyirikan, beramal soleh. Itu kesimpulan yang terakhir yang dikemukakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah dalam tafsir Aisarut Tafasir. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, semoga kita mendapatkan manfaat ya dari mengkaji dua ayat ini, dan semoga kita semakin semangat untuk terus-menerus dalam setiap tarikan nafas kita ada istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dengan demikian kita menjadi hamba-hamba yang ya, soleh, ya, dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh dan akhirnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, saya kira demikian apa yang bisa kita kaji Bapak Ibu pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Ya, baik. Sebelum diakhiri ada dua kesempatan ya. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Mas Adit. Ya. Ya. Hmm. Salat subuh jamaah. Ya, baik. Kalau saya nggak tahan. Ya. Ya, baik. Salat cuma 2 rakaat, imamnya cepat juga. Bacaannya agak lama. Tapi kita mau menghabiskan waktu di kamar mandi lebih lama. Ya, oke, baik. Satu lagi? Sekalian? Ya, monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Hmm. Ah. Ah. Hmm. Apakah sesuai dengan sunnah Rasul gitu, Bu ya? Iya. Ya, boleh, Bu. Hmm. Hmm.
Ya. 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 Udah Bu itu? Ya baik, terima kasih Bu ya. Baik Bapak Ibu, ya. Ini penting ditanyakan betul. Bu Atun ya, terima kasih Bu Atun. Yang pertama dari Mas Adit ya tadi tentang ada kebiasaan di antara kita ya biasanya ingin buang hajat itu pas bangun tidur gitu ya. Itu tanda sehat tuh. Tanda orang sehat begitu ya. Tapi karena kebiasaan buang hajat waktu bangun tidur, akhirnya waktunya habis di toilet. Sehingga tidak kebagian sholat berjamaah. Kalau dipaksakan sholat jamaah sambil nahan-nahan. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh sholat sambil menahan keluarnya kotoran dari dua lubang di bawah. Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, la sholata fi hadratit ta'am wa fi mudafa'ati al-akhbathan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Tidak sempurna sholat orang yang ya, sudah dihidangkan makanan. Di hadapan makanan yang sudah dihidangkan. Itu tidak sempurna. Artinya makan dulu. Kalau lapar syaratnya. Tapi kalau tidak lapar, boleh sholat dulu. Yang penting jangan sampai mengganggu kekhusyuan. Yang kedua, tidak sempurna. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah ya. Tidak sempurna sholat orang yang menahan dua kotoran yang mau keluar dari dua lubang di bawah itu. Itu tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan tidak sempurna. Artinya, Bapak sekalian, waktu sholat itu tidak boleh menahan ya sesuatu yang mau keluar dari dua lubang yang di bawah itu. Tidak boleh. Karena pasti akan mengganggu kekhusyuan. Coba kita udah tahan-tahan, ikut sholat jamaah, udah rakaat kedua baru ruku keluar juga akhirnya. Udah sholat nggak khusyuk, udah misu-misu sama imam sama sekali. Nah, misalnya maka orang yang buang hajat ketika mau sholat jamaah padahal sudah diiqomahi, akhirnya dia pilih buang hajat, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Memang begitu. Daripada kita tetap memaksakan sholat dalam keadaan tidak khusyuk. Itu ya. Sholat apa saja ya. Nah, termasuk dalam ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita ngantuk berat Bapak Ibu, sebaiknya juga nggak usah memaksakan sholat. Karena bisa jadi kita minta rahmat, justru malah kita minta diazab. Karena kan ngantuk, nggak terkendali kan. Nah, oleh karenanya tidurlah dulu sampai hilang rasa kantuk kemudian bangun. Tapi tentu jangan kebablasan ya. Harus minta bantuan ya alat atau orang gitu ya. Nah, kalau ngaji nggak apa-apa ya. Asal jangan setiap ngaji ngantuk langsung, nah itu yang nggak boleh ya. Itu Mas Adit ya. Cuman emang ada solusinya ya. Kalau kita udah tahu bahwa kita itu setiap kali bangun tidur sering ingin buang hajat, maka bangunlah sebelum subuh. Kalau subuh jam 4:30, bangunlah jam 3:30. Sehingga ada waktu 1 jam gitu ya. Yaitu yang bisa kita usahakan. Sehingga semua dapat. Yang kedua, sekalian, puasa hari Senin yang biasa dilakukan oleh Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara alasannya sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah SAW beliau selalu puasa hari Senin dan hari Kamis? Nah, Rasulullah menjawab, "Ya Rasulullah, ara'aita sauma yaumil isnain wa yaumil khamis?" Nah, Rasul ditanya, bagaimana tentang puasa hari Senin dan puasa hari Kamis? Nah, lalu Rasulullah ya SAW beliau menjawab, nah, apa kata Nabi? Puasa hari Senin, fihi ulidtu. Pada hari itu aku dilahirkan oleh ibuku, lahirnya hari itu yang pertama. Ya. Ada lagi alasan kedua, apa itu? Wa fihi unzila alayyal Qur'an. Dan pada hari Senin diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mengatakan wahyu pertama kali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hari Senin. Nanti yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, termasuk diangkat amalan seorang hamba itu pada hari Senin dan Kamis. Hari Kamis hanya 1. Nah, maka ketika Rasul ditanya, ya, kenapa puasa hari Senin dan Kamis? Nah, Rasul mengatakan tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis.
Karena amal-amal itu diangkat ya, ke Allah Ta'ala pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalku itu diangkat aku dalam keadaan puasa. Itu terjadi 2 kali dalam sepekan, yaitu hari Senin dan Kamis. Cuman hari Senin ada 2 alasan lagi. Fihi wulidtu ya wa fihi unzila alayyal Qur'an. Nah, maka kesimpulannya Bapak Ibu, puasanya Rasulullah SAW ini hadis sahih ya. Yang kami bacakan ini bersalian hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, ya, termasuk Imam Al-Baihaqi. Dan ini hadis yang saleh. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Ya. Riwayat Imam Abu Daud wal lafzullah wal Baihaqi. Nah, ini bersalian. Jadi dengan demikian, alasan Rasul puasa hari Senin itu 3 perkara. Satu apa? Karena pada hari Senin Rasul dilahirkan. Yang kedua apa? Turun Al-Quran pertama kali kepada Rasul hari Senin. Yang ketiga apa? Diangkat amal. Nah, dan aku ingin ketika diangkat amal dalam keadaan puasa. Lah kalau kita puasa hari Senin, alasannya apa? Hari kelahiranku. Gitu ya. Hari kelahiranku. Alasan kedua punya enggak? Apakah juga pada hari di mana kita dilahirkan Al-Quran turun ke kita? Apakah pada hari kita dilahirkan hari itu juga diangkat amal kita? Lah. Syaratnya harus 3. Syaratnya harus 3. Kecuali kalau kita lahirnya hari Senin, silahkan puasa hari Senin. Tapi bukan karena kelahiran kita. Karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya puasa weton itu enggak ada tuntunan syaratnya. Jadi enggak perlu Bapak Ibu lahirnya hari apa? Hari Rabu. Saya puasa hari Rabu. Kok Bu, kenapa puasa? Karena ini hari kelahiranku. Itu enggak ada tuntunannya. Nah, jelas Bu ya? Apa Bu? Nah, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu. Nah, berpuasa untuk ujian cucu atau anak. Itu gimana? Supaya lulus. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak perlu ada misalnya anak kita ujian hari Ahad, kita puasa hari Ahad gitu Bu ya. Itu nggak perlu. Kalau mau puasalah Senin Kamis. Nah lalu setelah puasa, waktu buka berdoalah, ya Allah semoga cucuku, anakku digampangkan ujiannya. Itu boleh. Ya. Tapi kalau puasa khusus, nggak boleh, nggak ada tuntunannya. Yaitu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terakhir tadi, itu senam bagaimana senam bersama? Pakai musik, joget-joget di depan umum. Bolehkah itu dilakukan? Di halaman masjid. Biar religius. Biar syar'i, senamnya di depan masjid sambil joget-joget di depan laki-laki, depan perempuan. Terus biar agak syar'i lagi, pakai jilbab pula gitu ya. Bapak Ibu, boleh tidak? Tadi sudah jelas ya. Seorang muslimah, nah, kalau putri semua di ruang tertutup tidak pakai lagu, itu nggak ada masalah. Tidak pakai musik, tidak pakai musik. Kan musik jelas para ulama. Ya, ulama salaf mengatakan itu tidak kecuali dalam 2 keadaan. Itu Bu. Maka ibu-ibu ya yang sudah ngaji nggak usah ikut-ikutan senam. Loh kalau gitu nggak sehat dong. Apakah cara sehat hanya itu? Hanya itu enggak, bisa kita jalan pagi-pagi habis subuh. Kan gitu. Didampingi oleh suami. Ustadz suaminya udah enggak ada, ya sendiri enggak apa-apa. Ya. Asal ya tempatnya yang aman gitu ya. Intinya Bapak Ibu untuk bisa sehat tidak harus dengan cara senam. Kalau mau senam boleh. Kan ada itu tempat senam tertutup ya. Ada. Yang syar'i boleh saja. Ya. Yang khusus perempuan. Tadi kalau bisa sih jangan ada musiknya kalau bisa. Nah, bisa nggak? Senam menyenangkan tanpa musik bisa nggak? Bisa aja sebenarnya. Iya. Itu Bu. Nah, kalau nggak ikut senam nggak gaul. Bapak Ibu, apakah kata-kata ini menyakitkan atau tidak? Menyakitkan atau tidak?
Tidak ya? Nah, kalaupun toh menyakitkan, lebih sakit mana kira-kira? Dikata-katain tidak gaul dengan dibakar di dalam neraka. Lebih sakit mana? Ah, itu sekalian. Jadi jadi itu ya soal senam. Intinya senam itu bagus ya, sehat, tapi tadi kalau dilakukan sambil joget-joget, pakai pakaian yang ketat, ya, di depan umum, pakai musik, nah itu yang bermasalah, Bu. Gitu, Bu ya. Itu yang bermasalah. Itu saya kira ya apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Cukup ya, Bapak Ibu. Semoga jadi manfaat ya buat kita semuanya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.